kabarnya? Percaya semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Anak Ibu, hari ini Ibu akan memberikan materi yang baru, perumpamaan tentang talenta, tertulis dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, anak Ibu, sebelum kamu tahu apa itu talenta, siapa yang memberi talenta, dan bagaimana cara mengembangkan talenta, mari kita simak video berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang tuan yang kaya raya akan mengadakan perjalanan ke luar negeri. Lalu tuan tersebut memanggil ketiga hambanya, karena dia akan memberikan hartanya kepada hamba-hambanya tersebut. Hamba pertama mendapatkan 5 talenta, hamba kedua mendapatkan 2 talenta, hamba yang ketiga mendapatkan 1 talenta. Lalu kemudian tuan itu pergi meninggalkan hamba-hambanya tersebut. Hamba yang pertama mendapatkan 5 talenta, mengusahakan talenta tersebut dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mendapatkan 2 talenta, mengusahakan talenta tersebut dan mendapatkan 2 talenta lagi. Hamba yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta, dia merasa takut, menggali tanah dan mengubur talenta tersebut. Suatu hari, tuan orang kaya tersebut pulang ke negerinya dan dia akan mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya tersebut. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan hamba-hambanya menunjukkan talenta mereka masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan hamba kedua karena mereka setia dan memberikan talenta yang lebih banyak lagi. Tetapi tuan itu marah kepada hamba yang ketiga. Hamba ketiga itu malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Lalu tuan orang kaya itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, anak-anak sudah menyaksikan video tadi kan? Tuhan Yesus sering sekali dalam menyampaikan kebenaran firman-Nya memakai sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaan tadi menggambarkan tuan orang kaya adalah sebagai Tuhan Yesus yang memberikan talenta kepada kita manusia. Sementara hamba dalam perumpamaan tadi menggambarkan manusia sebagai penerima daripada talenta. Nah, Ibu sekalian, coba kamu sebutkan pengertian daripada talenta. Ya, coba kamu Ruth. Ya, benar. Talenta adalah benda berharga. Raya? Ya, talenta adalah pemberian atau karunia dari Tuhan. Semua jawaban kamu adalah benar. Talenta itu adalah benda berharga atau kemampuan, bakat, karunia atau berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, kenapa Ibu bilang benda berharga? Karena pada zaman Yesus, 1 talenta berharga 6.000 dinar. 1 talenta berharga 6.000 dinar. Berarti kalau dikalikan berkali-kali, wow, betapa banyaknya harga sebuah talenta. Nah, anak-anak sekalian, setiap kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Tidak ada yang tidak punya talenta. Tuhan berikan kemampuan kepada kamu paling sedikit 1. Apa saja contoh-contoh talenta? Misalnya Ruth, pandai menari, pandai berpuisi. Christian, pandai melukis. Harry, Dani, pandai bermain futsal. Bisa memasak, menanam bunga, dan masih banyak lagi. Dan itu semuanya anak-anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan. Nah, anak-anak, apakah talenta itu bisa hilang? Bisa tidak menjadi berkat? Bisa anak-anak seperti si hamba ketiga tadi. Ketika dia punya 1 talenta, kemampuan, dia kubur, dia tanam talentanya itu. Sehingga apa? Tidak menjadi berkat, tidak bertambah, tidak menjadi berkembang. Makanya Tuhan tadi marah kan, lalu menghukum dia. Begitu juga dengan kamu. Ketika kamu mempunyai talenta, ketika kamu mempunyai bakat dan kemampuan, kamu tidak mengembangkan bakat kamu, maka Tuhan tidak akan menjadikan talenta kita itu menjadi berkat. Karena tujuan Tuhan memberikan talenta, memberikan kemampuan kepada kita. Supaya apa? Supaya dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, anak ibu sekalian, sekarang
periksalah talentamu. Gali dan kembangkan talentamu.